Saudara-saudara sekalian, khotbah ini sebagai satu persiapan untuk hari Minggu nanti. Kita bersama-sama akan merayakan hari raya besar Kristus Yesus sebagai Raja alam semesta. Satu perayaan yang tidak boleh kita pandang remeh, karena satu pengakuan iman bagi Yesus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Lebih dahulu kita persiapkan batin kita, pikiran kita, hati kita ini untuk berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan bacaannya dan merenungkan isi bacaan itu yang mengkisahkan tentang firman Tuhan Allah sendiri. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami umat-Mu datang kepadamu pada hari ini. Engkau mau mengungkapkan kepada kami tentang pribadi Yesus Kristus yang Kau utus ke dunia ini, semata-mata untuk kepentingan kami umat manusia seluruhnya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan hati-Mu itu. Terima kasih banyak juga kepada Yesus yang siap sedia datang ke dunia ini untuk membantu kami, menolong kami, bahkan juga menghantar kami kembali ke jalan yang benar. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah pikiran kami, berkatilah hati kami, teristimewa berkatilah para keluarga untuk sungguh-sungguh menghayati kebesaran-Mu, menghayati keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui pribadi Tuhan Yesus yang datang ke dunia semata-mata untuk menyelamatkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini dan teristimewa juga untuk melaksanakannya demi keselamatan kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih dahulu kita membaca kitab suci yang dikutip dari Injil tulisan Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Isinya sebagai berikut. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, kita merayakan hari raya besar Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta. Dan kita juga sudah mendengarkan kutipan dari Yohanes yang mengkisahkan kepada kita pribadi Yesus Kristus sendiri yang datang ke dunia untuk menghantar kita berjalan dalam kebenaran. Tetapi kalau saya bolak-balikan kitab suci, ada juga satu kutipan yang mengatakan bahwa ada pribadi lain yang mengatakan dirinya sebagai pangeran dunia. Pangeran dunia. Katanya dialah pemilik dunia ini, dialah penguasa dunia ini, dan dia bisa mengantar banyak orang kepada diri dia. Dialah penguasa dunia ini. Saudara lihat, orang itu,
pribadi itu adalah iblis. Yang kita juga sebut sebagai Lucifer atau Beelzebul itu. Dialah kepala setan-setan, bahkan dua kepala bagi roh-roh jahat. Saudara sekalian, mereka itu Lucifer bersama dengan roh-roh jahat dan setan-setan itu dulunya mereka yang baik-baik, tapi karena kesombongan di surga, mereka semua dilemparkan ke dunia ini, sementara membangun kerajaan neraka sebagai pusat pemerintahan mereka. Saudara sekalian, setan roh jahat yang punya kepala iblis Lucifer itu mengacaukan dunia ini. Mereka menggoda manusia, mereka mau memberantas manusia, mereka mengganggu manusia, tetapi juga mau supaya manusia menyembah kepada pribadinya dan bukan kepada Tuhan Allah. Kekacauan terjadi, dan sayang sekali bahwa banyak orang juga suka kerjasama dengan iblis roh jahat itu. Banyak orang yang berpihak kepada kejahatan. Banyak orang berpihak kepada setan-setan. Mereka itu misalnya saja para santet. Orang yang buat doti-doti itu. Orang yang membuat kecelakaan di mana-mana. Orang yang suka membunuh, memperkosa. Dan karena itu, Sang Raja Mulia datang ke dunia ini. Itulah Yesus Kristus. Penyelamat itu datang ke dunia ini, tinggal di antara manusia, menghantar manusia kembali kepada kebenaran. Dialah Raja alam semesta. Saudara sekalian, kalau mengatakan bahwa dia adalah Raja alam semesta, maka itu bukan hanya satu keyakinan palsu, tapi satu keyakinan, iman, bahkan satu pengakuan resmi bahwa dialah Raja kita. Dialah penguasa mutlak segala-galanya. Dialah yang datang untuk selamatkan kita semua. Dan karena itu tidak perlu takut sama setan, sama iblis, sama roh jahat itu. Tidak perlu takut. Kita punya Tuhan. Percayalah pada kebesaran Allah. Yesuslah Raja semesta alam itu. Kepada dialah kita pantas untuk bersujud dan menyembah. Bukan kepada iblis. Maka dari itu kepada para santet yang suka buat santet-santet, yang suka doti-doti orang, yang suka membuat bahaya-bahaya, yang suka membuat orang lain dan sebagainya, bertobatlah supaya kau diselamatkan Tuhan Allah. Yesus datang ke dunia ini menghantar kita kembali kepada kebenaran. Tapi dia katakan begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku berpusat di sorga sana. Dan aku datang ke dunia ini untuk kembali menghadirkan kerajaan Allah itu. Supaya Allah menguasai banyak hati manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk kembali menegakkan kerajaan Allahnya itu. Di mana dia sebagai raja itu. Supaya manusia kembali ke kerajaan itu. Ada bersama dengan Tuhan Allah untuk mengalami betapa Allah mencintai engkau dan Allah mau menyelamatkan engkau demi kepentinganmu sebagai anak-anak Allah. Saudara, lihatlah pribadimu. Siapa ciptakan engkau? Tuhan Allah. Nafasmu, pekerjaanmu, jabatanmu, uangmu, siapa yang kasih? Tuhan Allah yang kasih kepada engkau melalui orang lain, walaupun kau juga berusaha untuk kepentingan itu. Tapi semuanya itu adalah juga berkat Allah kepada engkau. Dan karena itu janganlah jauh dari Tuhan Allah. Yesus datang untuk menemani kita. Dia datang untuk menuntun kita. Dia senantiasa mendampingi kita tiap-tiap hari, tiap saat, dimanapun kita berada. Saya kasih contoh. Kalau orang tuamu sakit, kepada siapa kau minta bantuan? Kau berdoa kepada Tuhan. Kalau kau mau dapat pekerjaan, kepada siapa kau minta bantuan? Kepada Tuhan kau mohon. Kau menemukan hasil yang gemilang seperti yang kau cita-citakan. Kalau kau mengalami pergumulan, kepada siapa kau minta bantuan? Kepada Allah.
kepada Kristus, supaya kau diselamatkan, supaya hatimu kembali bahagia, dan semua hal yang mengganggu engkau akan diberantas oleh kuasa Tuhan Allah. Dialah Raja alam semesta, pengakuan resmi. Dan karena itu senantiasa mencari Dia, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama kita. Hanya karena kesibukan kita lupa akan kehadiran Dia. Kalau mengakui Dia sebagai Raja, berarti bahwa Dia mesti menguasai seluruh kehidupan kita. Pesta Kristus Raja itu berarti bahwa kita diingatkan kembali. Hendaklah konsentrasi kita, hati kita semata-mata tertunduk kepada Allah. Karena Allah lah penguasa segala-galanya. Allah lah pemilik segala-galanya. Dan Dialah pemberi segala-galanya. Rahmat Allah kita bisa raih asal saja kita senantiasa berkontak dengan Tuhan yang senantiasa ada bersama kita. Untuk itu kita mesti lakukan beberapa hal. Yang pertama ialah jangan lupa. Meskipun sibuk, jangan lupa cari Tuhan senantiasa, jangan lupa. Ingat baik-baik, semua yang Anda miliki itu karena campur tangan Allah. Dan karena itu Anda senantiasa berkontak dengan Dia dalam berupa syukur, tetapi juga dalam permohonan. Karena Allah tetap membantu engkau asal kau terbuka kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa untuk berbuat baik, itu perintah Tuhan Allah. Berbuat baik senantiasa meskipun kecil-kecil, tapi Anda jangan lupa berbuat baik kepada orang lain. Terutama mereka yang susah, yang sengsara, dan yang berkekurangan. Kalau Anda berbuat macam begitu, Anda diberkati Tuhan. Dan permohonanmu juga dikabulkan Tuhan. Karena Anda berbuat baik bukan saja untuk kepentingan dirimu, tetapi juga untuk kepentingan orang-orang lain yang butuh bantuan. Yang ketiga, tatalah batinmu ini. Olahlah batinmu baik-baik. Emosional Anda singkirkan jauh-jauh. Anda jangan emosional, jangan sampai kau dikuasai emosional itu. Karena itu semua saluran iblis yang hanya datang mengganggu engkau, membuat engkau tak berdaya, bahkan dia mau kuasai engkau. Hati yang penuh cinta, hati yang aman, hati yang bersuka cita itulah milik Tuhan. Dan karena itu, di tengah-tengah kesusahan sekalipun juga, Anda tetap sabar dan tenang. Karena dalam ketenangan, Anda akan mendengarkan suara Tuhan yang bisa bantu engkau berbuat apa yang berguna untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang lain. Saudara sekalian, marilah pada hari raya ini kita bertobat dan kita mau kembali kepada Tuhan Allah, berjalan dalam kebenaran, karena itulah kepastian yang mengantar kita kepada kebahagiaan surgawi. Kerajaan Allah sungguh luar biasa. Marilah kita berdoa, kita minta Tuhan untuk berkati kita. Tuhan, terima kasih banyak kepadamu atas firman yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan. Kami percaya pada kebaikan hatimu. Bantulah kami yang saban kali diganggu oleh iblis. Buatlah iman kami semakin kuat kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang begitu baik kepada kami. Itulah para keluarga yang bermasalah, agar mereka menemukan jalan yang terbaik demi kebahagiaan keluarganya. Yang sakit kau jamah, yang hilang harapan, kau berikan harapan baru kepada mereka. Dan semoga kami semua yang merayakan hari raya hari ini, kami dibahagiakan karena kehadiranmu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.